Oh, hai. Kembali lagi dengan kami peserta Latsar CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 1 BDK Cimahi tahun 2023 bersama saya Bagas Padilla Mukti dari KPPBC TMPC Sorong dan rekan-rekan saya. Saya Diana Sdia Putri dari KPP Pratama Mamuju. Saya Priscilla Federica Berpurba dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat. Saya Rifki Fedorat Maja dari KPP Pratama Majeni. Nah, kali ini kami akan mereview film yang berjudul Pengabdian untuk Negeri. Gimana ulasannya? Cek video ini ya. Sedikit ringkasan atau premis dari film pendek yang berjudul Pengabdian untuk Negeri. Film ini ditokohi oleh Ibu Sri Handayani yang mengajar di sebuah SD kecil di Kabupaten Grobogan. Beliau ingin meningkatkan kualitas pendidikan di dusun tersebut. Namun, terkendala oleh sumber daya, infrastruktur pendidikan, dan kesadaran melek pendidikan dari orang tua siswa yang masih minim. Berikut ulasannya. Halo, di sini saya ingin menjelaskan terkait rumusan masalah dan juga siapa sih tokoh yang ada di dalam film dokumenter Pengabdian untuk Negeri. Nah, tokoh yang ada di dalam video tersebut adalah Bu Sri Handayani yang bekerja sebagai pendidik di SD Kecil Pojok dan saat ini beliau sudah berusia 50 tahun. Jadi beliau mulai mengajar sejak tahun 2006, tepatnya pada bulan November. Ibu Sri sendiri dengan seluruh kemampuannya dan sepenuh hati untuk melayani anak-anak di SD Kecil Pojok agar pendidikan mereka tidak tertinggal dan mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yang mana nilai tersebut sangat sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan. Nah, Ibu Sri memutuskan untuk mengabdi karena beliau merasa bahwa murid SD Kecil Pojok membutuhkan pengajar yang dapat membimbing mereka. Lokasi dari SD kecilnya berlokasi di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Jadi dari kondisi SD Kecil Pojok sendiri masih memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim. Hal ini ditandai dengan jalan yang harus ditempuh Bu Sri dalam ke sekolah itu masih sangat sulit untuk dilalui dan jalannya itu masih berkelok-kelok. Selain itu juga bangunan dari SD tersebut masih tidak memenuhi syarat untuk agar siswanya dapat belajar dengan nyaman dan dengan baik. Teman-teman, selanjutnya kita bakal lihat nih teman-teman, gimana sih penerapan nilai core ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari Ibu Sri Handayani. Seperti yang telah kita lihat ya teman-teman, di sepanjang video tersebut telah dilihatkan kalau misalnya Ibu Sri Handayani ini telah memiliki nilai berorientasi pelayanan, yang mana hal ini terlihat ketika Ibu Sri Handayani meminta untuk ditempatkan di SD kecil di Dusun Wates. Ibu meminta ditempatkan di SD tersebut meskipun SD tersebut minim fasilitas dan memberikan penghasilan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di desa tersebut. Yang kedua, Ibu Sri Handayani juga telah memiliki nilai akuntabel, yang mana hal ini terlihat ketika Ibu Sri Handayani bangun jam 3 subuh tiap harinya untuk mencari rezeki lebih lagi untuk menyekolahkan anaknya dan untuk memenuhi biaya hidup ibu yang tidak terpenuhi dari gaji SD tersebut. Selanjutnya, Ibu Sri Handayani juga memiliki sifat kompeten, yang mana hal ini terlihat ketika Ibu Sri Handayani bercerita kalau ibu tersebut melanjutkan pendidikan ke diploma 2 atau D2 untuk memberikan pelajaran ataupun pengajaran lebih baik lagi kepada anak-anak di SD tersebut. Selanjutnya, Ibu Sri Handayani juga telah memiliki sifat loyal, yang mana hal ini terlihat banget ya teman-teman di sepanjang video tersebut. Ibu Sri Handayani bercerita kalau jalan menuju SD tersebut sangat sulit untuk dilalui. Bahkan beberapa kali Ibu Sri Handayani juga sempat terjatuh gitu teman-temannya, tapi ini tidak menurunkan semangat juang Ibu Sri Handayani untuk terus memberikan ilmu-ilmu kepada anak-anak di SD tersebut. Selanjutnya, Ibu Sri Handayani juga telah memiliki sifat adaptif teman-teman, yang mana hal ini terlihat ya ketika ibu tersebut bercerita kalau misalnya suasana di desa tersebut itu berbeda dengan suasana di kota-kota kebanyakan, yang bahkan kalau misalnya anak-anak murid ibu di sana itu bisa bawa adiknya ke sekolah dan ibu tersebut itu udah bisa beradaptasi teman-teman. Ibu Sri Handayani pun memaklumi dan kayak meminta anak muridnya untuk keluar dulu untuk menenangkan adiknya terlebih dahulu teman-teman. Nah, selanjutnya selain Ibu Sri Handayani ini telah menerapkan nilai-nilai core ASN berakhlak, tentu saja ada beberapa nilai yang belum berhasil diterapkan oleh ibu. Yang pertama yaitu kolaboratif, yang mana seperti kita lihat walaupun SD tersebut minim fasilitas tapi tidak terlihat
Ibu Sri Handayani berusaha meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk SD tersebut diberikan fasilitas yang lebih layak, sehingga dampaknya anak-anak dari SD tersebut terus melakukan pembelajaran di SD yang masih minim fasilitas, seperti itu. Alternatif solusi dari permasalahan yang diangkat di film ini adalah agar dapat terlaksananya pemerataan pembangunan di pelosok daerah yang ada di Indonesia, terutama pada sektor infrastruktur vital penunjang keberlangsungan hidup masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, sekolah, dan aspek penting lainnya. Seperti yang kita lihat di film ini, Ibu Sri Handayani adalah salah satu bagian dari contoh tenaga pengajar yang kurang mendapatkan feedback yang layak atas jasanya, sehingga beliau harus mengerjakan pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utamanya, mengabdi untuk negeri dalam mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya, kesadaran akan menimba ilmu masyarakat di Indonesia masih belum sepenuhnya tercapai. Seperti di desa Wates ini, anak-anak yang ingin bersekolah hanya tidak seberapa, sementara dorongan dari orang tuanya untuk kemajuan anaknya sendiri masih kurang. Hal ini juga tidak jauh dari faktor minimnya literasi dan wawasan, sehingga tidak memiliki tujuan untuk menggapai ilmu pendidikan yang tinggi. Disinilah peran ASN sebagai agent of change untuk penggerak bangsa dan menginisiasi seperti yang dilakukan Ibu Sri Handayani. Saatnya, dari solusi itu diharapkan agar terciptanya pemerataan dan kemudahan mengakses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia di seluruh penjuru negeri. Dengan infrastruktur yang memadai, pengajar dan siswa dapat berangkat sekolah dengan aman dan nyaman, serta dengan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensinya belajar dan bersekolah, sehingga anak-anak di Indonesia tidak lagi putus sekolah dan diharapkan dapat menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik bagi Indonesia di masa yang mendatang. Nah, itulah ulasan film pendek yang berjudul Pengabdian untuk Negeri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.